Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Abi Abdurrahman. Ini nama panggilan atau kunyahnya dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau yang pertama dan kedua kemarin hadis itu bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama kemarin hadisnya innamal a'malu binniyat. Hadis pertama itu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua kemarin hadis masih dari Sayyidina Umar bin Khattab, hadis Jibril, yang Jibril datang. Sekarang dari putra beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai anhuma keduanya. Jadi kalau ada anak dan bapak ya, kedua-duanya ini orang soleh, para sahabat, maka bagusnya bukan radhiyallahu anhu tapi anhuma. Kita doakan keduanya, yakni anak dan bapak ini Allah ridhoi. Adabnya begitu. Misalnya Abdullah ibni Abbas, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah ini sahabat, Abbas ini sahabat, pamannya baginda Rasul. Tapi kalau misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, jangan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu, Ikrimah ini putranya Abu Jahal, masuk Islam, bagus beliau. Tapi Abu Jahalnya kada. Maka radhiyallahu anhu. Enggak usah keduanya kita doakan. Karena mendoakan orang yang nyata-nyata mati dalam memusuhi Islam kada boleh. Nabi Ibrahim saja kada boleh mendoakan orang yang wafat dalam kondisi ya, di luar Islam. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau masih hidup, ada apa-apa didoakan supaya dapat hidayah. Sebagaimana Rasulullah mendoakan Abu Jahal dengan Umar ya, untuk masuk Islam, didoakan gak apa-apa. Jadi kalau sudah nyata-nyata mati dalam keadaan di luar Islam, gak boleh kita doakan kebaikan ya, karena sudah nyata itu matinya mati di luar Islam. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar ini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan di atas 5 perkara, 5 hal. Mbah Hari biasanya 5 perkara malah. Sekarang kalau bicara perkara ini susah, takutan berapa duit. Ada cerita ini, orang mau masuk Islam ya, ditanya sebelum bersyahadat, yakinlah sudah mau masuk Islam, yakin guru tahulah rukun Islam itu 5 perkara ya, itu 5 perkara aja. Aku 1 perkara aja habis 2 miliar mau urusi di pengadilan, ini apalagi 5 perkara kada jadi masuk Islam. Itu anulah ceritaan aja, nggak tahu bujuran kada. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan, dibangun di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, yakni syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan atau mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wal haji, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. 5 hal itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih. Urutannya bisa berbeda karena banyak hadis yang bicara ini. Kalau yang kemarin hadis Jibril itu disebut puasa dulu baru haji. Kalau ini disebut haji dulu baru puasa. Karena rukun Islam cuma 5 itu, enggak ada yang
ke berikutnya tertib. Nggak ada tertib itu. Jadi seperti itu. Mau disebut puasa dulu baru haji atau haji dulu baru puasa, masing-masing ada riwayatnya. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini sebagaimana saya katakan tadi diriwayatkan dari putranya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Nama yang bagus nih, Abdullah. Walaupun kalau orang Banjar disebut nama Abdullah itu nanti panggilannya jadi kurang nyaman, si Dullah atau Adul. Bagusnya menyebut nama ya kalau sepenggal, ambil sepenggal yang bagus. Banyak ini kan nama itu 3 ini ya. Putra ini siapa namanya? Putra Ramadhani ya. Disebut putra bagus juga, Dani bisa juga. Tapi kalau kayak ini Abdullah, bagusnya disebut lengkap Abdullah. Abdullah. Banyak sahabat itu yang namanya Abdullah. Ada kitab itu yang menulis khusus ya sahabat-sahabat namanya Abdullah. Anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah, anaknya Amr bin Al-As namanya Abdullah, Abu Musa Al-Asy'ari namanya juga Abdullah. Kemudian anaknya Abdullah ada yang namanya Abdullah. Jadi bapaknya ini Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah juga. Kada umum kalau kita lah. Ya, Pak Haji Sufyan misalnya punya anak diberi namanya sama dengan Sidin. Kalau orang Arab gak ada bapak. Kadang sama dengan nama Kai, ya gak apa-apa juga. Kalau ulun itu Abdullah, nama Kai ulun Abdullah. Kemudian atasnya lagi Soleh. Pendek-pendek nama orang Bahari. Abdullah bin Umar ini beliau lahir tahun 610 Masehi. Jadi masuk Islam itu usianya masih halus banar. Hijrah itu usia 12 tahun. Usia 12 tahun ikut hijrah. Jadi masuk Islamnya itu ya berarti masih di Mekah mulai masih kecil sekali. Sementara ayah beliau Umar, ya Sayyidina Umar itu lahirnya 584 Masehi. Selisih berapa itu? 13 tahun. 13 tahun lebih anom daripada Rasul. Jadi setelah Rasul tahun gajah itu baru Sayyidina Umar 13 tahun berikutnya lahir. Baru kemudian ya, putranya ini 26 tahun setelah Sayyidina Umar itu lahir. Jadi bukan 26 tahun ya, berapa itu? 610 dengan itu. Hitung sendiri. Jadi prinsipnya Abdullah bin Umar ini usia 12 tahunan beliau itu sudah hijrah ke Madinah, kemudian hendak umpat perang Badar. Usia segitu. 12 tahun itu seusia Yahya itu. Putranya 12 tahun juga. Hendak umpat perang Badar kada boleh oleh Nabi, keharusan. Ya, kita nangis kali bulan. Hendak bulik. Nah, beliau itu akhirnya perang pertama yang beliau ikuti itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu setelah perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud, baru perang Khandaq atau perang Ahzab gitu. Itu beliau ikut. Dan beliau ini termasuk wa kana min fuqaha'is sahabah. Beliau ini termasuk dari sahabat yang paling alim, ahli fikih, pinter Abdullah bin Umar itu. Kemudian wa muttaqihim, sahabat yang sangat bertakwa. Jadi alim, saleh, kemudian wa zuhadihim, zuhud,
Zuhud itu kada tapi ini lawan dunia itu. Kada mementingkan dunia. Jadi alim bertakwa zuhud. Hajjah sitina hajjatan. Beliau itu berhaji dengan 60 kali haji beliau. Usianya itu kan sampai tua 80-an ya. Jadi haji itu haji terus setiap tahun. Jadi 60 kali haji, kemudian wa'tamaro alfa umrotan. Umrahnya itu sampai 1000 kali beliau. Ya coba. Adalah kita umrah sampai 1000 kali. Beliau sampai 1000 kali. Karena umrah itu bisa bolak-balik kan. Yang umrah ke sana bisa nanti ngambil lagi mikot. Jadi sekali berangkat bisa bolak-balik umrah. Ya, sebentar aja umrah. Ya. Jadi sekali tulang bisa 10 kali umrah. Dalam mazhab Syafi'i boleh gitu ya. Jadi umrah. Setelah itu nanti diniatkan umrah lagi untuk bapak yang wafat misalnya, tidak apa-apa. Dan beliau ini banyak bertakarub kepada Allah dengan ibadah beliau dan juga dengan harta beliau. Jadi beliau ini diceritakan di dalam kitab apa itu, di dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ya. Beliau itu punya seorang budak. Dalam Islam dulu itu budak itu apa namanya, boleh dinikah, boleh dikawini budak. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah katakan apa, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau budak yang dimiliki. Dalam Al-Quran begitu. Tapi wayah ini kan ada lagi budak. Jangan dianggap pembantu itu budak lalu digawinya. Kada. Wa malakat aymanihim itu ya budak yang dulu misalnya dari peperangan, ada binian yang diambil sebagai ghanimah ya, namanya as-sabi. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah itu malah bukan hanya, kalau Islam membatasi budak itu hanya dari peperangan, dari jihad. Kalau bahari orang mencuntan itu bisa ditangkap jadikan budak. Kayak zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya berhilah Nabi Yusuf agar Bunyamin itu bisa beliau ambil. Beliau meletakkan takaran gandum itu ke karungnya Bunyamin. Kemudian pergi ya, dikejar oleh pasukan. Nah, raja kehilangan takaran. Terus bertanya, mereka nggak mungkin mencuri. Terus ditanya, kalau mencuri apa hukumannya? Kalau mencuri, yang mencuri itulah jadi hukumannya diambil. Ternyata dapat Bunyamin itu diambil ya. Zaman itu orang mencuntan, mencuri itu bisa dijadikan budak. Tapi budak itu jangan digambarkan yang apa diikat-ikat, yang susah betul, enggak. Dalam Islam kalau namanya budak itu harus diperlakukan dengan baik. Kasih makan apa yang kita makan, kasih pakaian apa yang kita pakai, apa yang apa namanya tidak kuat jangan kita suruh, kasih waktu istirahat. Kemudian kehidupannya kita jamin. Kalau kita kada mampu memberi makan harusnya dilepas. Itu budak kalau dalam Islam. Kadang kayak rodi atau kerja paksa enggak. Tapi budak pada masa sebelum Islam itu luar biasa apa sengsaranya. Bisa diikat di leher, tarik ke pasar, jual. Kita bisa bayangkan begitu. Nah, Abdullah bin Umar ini punya budak ya, yang dia itu sangat senang dengan budak itu, bungas banar. Kemudian beliau mendengar ya, inni sami'tullaha ta'ala yaqul, aku mendengar Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata, berfirman,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian ini tidak akan mendapati kebaikan. Enggak bisa disebut dengan berbakti sebenarnya kepada Allah hingga kalian menafkahkan apa yang kalian senangi, menginfakkan yang kita katunjui, hingga begitu. Kalau yang enggak kita senangi kita infakkan itu ya sudah biasa, ya sudah kada ketujuh ini kada terpakai ini sudah diinfakkan. Sebetulnya enggak usah diinfakkan, gininya buang juga. Nah, tanda berbakti kepada Allah salah satunya menginfakkan apa yang memang disenangi. Kemudian Abdullah bin Umar ini mengatakan, ya, fadhhabi fa anti hurrah liwajhillahi ta'ala. Sudahlah, engkau pergi saja, engkau bebas. Budak ini dibebaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Engkau bebas karena Allah Ta'ala. Beliau mengharap balasan dari Allah. Padahal ini bungas banar, katuju banar sidin ini. Suma angkahaha Nafi', ya. Kemudian beliau nikahkan budak ini dengan Nafi'. Dengan Nafi'. Kemudian beliau katakan laula anni la'awadu fi syai'in, ya, ja'altuhu lillah lanakahtuha. Ya, andai aku ini hal itu tidak menjadikan, ya, bakalan jadi kurang ikhlas, ya, kalau ini beliau bebaskan karena Allah, andai tidak karena itu niscaya kunikahi sendiri. Dia katuju banar lan budak tadi. Tapi karena ini adalah karena Allah dia bebaskan, beliau enggak nikahi. Justru dinikahkan dengan orang lain. Wa kana Nafi' hadza raqiqah. Dan Nafi' ini orangnya miskin. Enggak banyak punya harta, lemah. Fatafa'alahu fihi asyratal alaf dinaron. Kemudian oleh Sayyidina Ibnu Umar itu diberikan duit asyratal alaf, 10.000 dinar. Banyak benar 10.000 dinar itu. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalikan 10.000. Berapa itu? 4 kali 10.000 40.000. 42.000 gram emas lebih. Ya, berarti berapa itu? 4 kilo. Julungi emas 4 kilo 2 ons setengah. Nah, coba. Berapa duit ini? Sudah binian yang dia kehendaki tadi itu dia bebaskan karena Allah, dinikahkan dengan orang lain. Orang lain ini kurang punya harta, dikasih lagi 4 kilo seperempat emas. Karena sugih benar, orang kalau sugih ini duit kata tadi ini, apalagi beliau itu zuhud. Yang kata Jabir bin Abdullah, tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya kecuali Umar dan putranya. Jadi Sidin ini kan tetapi senang dunia, tapi dunia senang kepada Sidin. Abdullah bin Umar nih. Hati kada tapi mikir dunia, tapi dunia datang aja. Begitu datang ya tadi banyak beliau julung-julung aja. Namun kita ini kadang kita katuju benar lawan dunia, tapi dunia kadang katuju kita kejar ke sana ke sini, kadang dapat juga. Ya sahabat itu macam-macam ya, ada yang begitu, ada juga yang miskin, ada juga. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ini perawi hadisnya yakni Abdullah bin Umar. Terus apa yang dinyatakan oleh beliau dari Rasulullah? Pertama tadi buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Apa maksudnya di sini? Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikatakan wal maksudu tamthilul Islam bi bunyanihi. Maksud dari hadis ini adalah tamsil. Tamsil itu perumpamaan.
Perumpamaan Islam itu dengan bangunannya, wada'aimul bunyan hadhil khamsu, dan tiang dari bangunan itu adalah 5 ini. Tiangnya 5. Ibarat bangunan itu dibangun tiangnya 5. Fala yathbutul bunyanu biduniha, sehingga bangunan itu tidak bisa kokoh tanpa tiang itu. Jadi ada 5 tiangnya, ambil aja 1. Kira-kira apa yang terjadi bangunan itu? Ya, kayak yang Alfamart itu. Itu tiangnya kada diambil aja runtuh. Apalagi ini tiangnya diambil. Jadi 5 hal itu tiangnya. Jangan kemudian kita cukup 5 saja, enggak. Yang lainnya itu ada di sini dikatakan wa baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Sementara perkara-perkara Islam yang lain itu menyempurnakan bangunan itu. Kadang ada juga orang mau olah rumah, mana rumah pian? Rupanya tiang aja 5. Ya. Kadang jadi bangunan. Tiangnya tiap hari dipelitur, dibersihin, cuma tiang aja. Kira-kira hujan kehujanan. Nah, Islam, Rasulullah mengumpamakan Islam itu tadi tiangnya 5 tadi. Artinya dijaga baik-baik, kalau itu tidak ada goyah itu bangunannya bisa runtuh. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat itu menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dia meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agamanya. Dan tiangnya itu 5 tadi, selain salat ada selanjutnya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat di sini maksudnya adalah salat yang kita lakukan ini ya. Salat yang kita lakukan sehari semalam. Karena wayah ini ada orang yang kadang salat. Kemudian mengambil makna salat dalam bahasa Arab, maknanya adalah ad-du'a. Secara bahasa salat itu maknanya doa. Doa. Sehingga ini asal berdoa, berzikir sudah dianggap sholat. Nah ini salah. Yang penting eling, ingat pada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Asal ingat aja sudah dianggap sholat. Banyak kayak gini, banyak. Bukan hanya orang-orang yang ngaji tasawuf tertentu, orang-orang yang kuliah banyak juga kayak gitu. Ada sholat lagi sudah. Musibah ini, musibah. Perkara yang paling mendasar aja hilang. Ngeri. Maka ya hati-hati juga menyekolahkan anak itu. Lihat dulu lembaganya kayak apa itu. Yang lulus itu masih sholat ya kadang. Amun kada maka sudah itu runtuh agamanya. Sholat di sini bukan makna bahasa tadi, tapi makna istilah tadi. Yang kata para ulama ya, sholat itu hiya aqwalun wa af'alun. Sholat itu ya ada perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu mengawali sholat, pasang niat. Kemudian muhtatamatun bit taslim, diakhiri ditutup dengan salam. Ma'an niyah, ada niatnya sholat. Bisyara itu makhsusah, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, nanti kalau perlu nanti kita bahas juga lah tentang sholat ini walaupun sedikit. Ya. Jadi tidak sekedar doa. Ini di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dan kedudukan sholat ini dalam Islam salah satunya amal yang paling awal dihisab oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu dari urusan ibadah itu adalah sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa najaha. Kalau sholatnya bagus, dia beruntung dan sukses untuk urusan ibadah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau dia rusak sholatnya, dia berarti telah akan menyesal dan akan merugi. Sebab itu dibujuri bujur-bujur sholat. Kalau gitu cukup sholat aja lah, kata juga. Karena di dalam hadis yang lain ini kaitannya dengan ibadah, dengan orang lain nanti ada urusan hutang, ada urusan ghibah dan sebagainya, itu bisa menghapuskan juga sholatnya habis itu. Dalam hadis Muslim misalnya Rasulullah katakan, atadruna mal muflis, tahukah engkau siapa yang bangkrut itu? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang bangkrut dari kami itu yang enggak punya lagi duitnya, dirhamnya habis, barangnya habis. Ibarat orang jualan itu modalnya habis, barangnya tidak ada lagi. Kalau modal habis jadi barang itu masih mending. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Orang yang bangkrut dari umatku itu nanti di hari kiamat dia bawa pahala sholat, pahala zakat, sedekah, puasa dan banyak pahala. Tapi dia juga menggibah, memandirakan aib orang lain, mencaci maki, ya, pernah mendzalimi orang. Akhirnya di hari kiamat nanti kebaikan dia itu akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, jadi hati-hati kita. Banyak pahala tapi dijulung kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau habis kebaikan kita, dosa orang yang kita zalimi dibebankan, dijulungnya ke kita. Sehingga kemudian kita ini jadi rugi, minus. Kemudian dilempar ke neraka, itu adalah orang bangkrut. Jadi ini sholat dijaga, tapi yang lain tetap harus kita jaga juga. Dan sholat ini adalah ibadah satu-satunya yang gak ada uzurnya. Gak ada uzurnya, oh saya ini uzur kemudian gak sholat. Kecuali dua uzurnya itu, yakni lupa, yang kedua tertidur. Jadi dua itu, hilang akal atau lupa. Pokoknya kaitannya dengan kada ingat. Entah itu karena tadi lupa atau ketiduran, itu uzurnya. Dan lupa atau ketiduran itu ketika ingat dan ketika bangun wajib diqadha. Kalau sampai keluar waktu, wajib diqadha itu. Sehingga ya, kapan mulai hitungannya? Mulai saat kita balik. Makanya Rasul katakan kalau anak itu sudah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Tentunya sudah dikondisikan mulai 7 tahun, ya kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian itu sholat saat usia 7 tahun. 7 tahun mulai diajari. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul anak kalian itu kalau enggak sholat, kalau sudah usia 10 tahun. Ini bukan ini KDRT, ini bukan radikal, kada. Nabi yang menyuruh itu. Tentunya tadi orang tuanya mestilah ngasih contoh. Kada kemudian karena kesasarikan dipukulnya. Pukulan untuk mendidik ya, bukan untuk menyakiti atau melampiaskan kemarahan. Makanya sudah mulai 7 tahun diajar. Sampai 10 tahun berarti sudah terbiasa. Kadang yang mulai langsung 10 tahun istilahnya apa, kaget gitu ya, tidak dididik dari awal. Ini musibah kalau nggak sholat, orang Islam nggak sholat, musibah, dosa besar. Orang korupsi dengan orang kada sholat, dosanya banyak orang kada sholat. Dosa besar ini. Jadi kita punya keluarga, punya orang tua, punya anak, diselamatkan aja sholat itu.
Karena nggak ada uzur tadi kecuali tadi lupa atau teguring, itu harus diqadha. Kalau gila memang kada harus diqadha. Gila misalnya, yang ada misalnya kada sholat tidak apa-apanya. Kemudian sembuh kada harus mengqadha. Qadhanya berapa? Kalau gila lah. Tapi kalau pingsan atau apa qadha. Sehingga Sayyidina Umar, bapaknya perawi hadis ini, ketika beliau wafat itu kan akhir-akhir menjelang hidupnya, beliau ini ditusuk itu waktu mengimami sholat. Kemudian ada orang Majusi, Abu Lu'lu'ah namanya, yang pura-pura, karena bahari sholat kan ada lampu listrik ini kadap. Kemudian waktu itu kepala negara kadang pengawal kada. Jadi kalau wayah ini kan pengawal, ada metal detektor. Makanya jangan kita sambati bahari ini banyak pembunuhan, kepala negara dibunuh, karena memang begitu para kepala negara ya, para khalifah waktu awal-awal itu kadahakun sidin dikawal itu. Sayyidina Umar aja doanya, ya Allah wafatkan aku mati syahid di kota Nabi engkau ini. Jadi memang beliau hendak supaya mati syahid tapi di Madinah. Padahal kekuasaan beliau itu meluas ya, sampai ke Mesir itu masih jadi negara beliau. Mesir, Palestina, Suriah, ya. Arab itu Jazirah Arab sekarang jadi 9 negara. Beliau kepala negaranya. Banyak, luas sekali. Kok minta mati syahid di pusat kota ini kan kayak nggak masuk akal. Tapi Allah kabulkan itu. Ketika ditusuk beliau itu, yang difikirkan adalah kaum muslimin harus tetap sholat itu. Beliau ditusuk, kemudian beliau menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau sebagai imam. Abu Lu'lu'ah sendiri itu kemudian setelah menusuk di ringkus ya, bisa membunuh sahabat yang lain juga itu, tapi berhasil ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf ya, pakai selendang beliau ya, model begini, tapi kainnya kan panjang. Senjatanya itu kada bawa senjata. Wayah ini bekuntau sih Abdurrahman bin Auf ya, ketangkep si Abu Lu'lu'ah ini bunuh diri akhirnya. Sholat dilanjutkan. Sayyidina Umar pingsan. Perutnya ditusuk, pingsan. Sholat dilanjutkan dengan cepat. Setelah itu kada bangun-bangun ini Sayyidina Umar ini, pingsan ini. Ketika itu ada yang ini dibangunin pakai apa supaya siuman, diazani oleh sahabat. Dengar azan bangun sini. Dengar azan bangun. Namun kita kadang dengar azan subuh nyaman nih. Tumat lagi. Sidin dengar azan bangun sidin, terus bertakun, sudahkah kaum muslimin sholat? Sudah ya Amirul Mukminin, tinggal engkau yang belum. Maka kemudian beliau katakan, na'am wala hadza fil Islam liman tarakaha. Iya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini Sayyidina Umar, kepala negara, yang dipikirkan rakyat ini bisa sholat nggak? Di samping beliau memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Beliau mensubsidi ya, para bayi itu disubsidi beliau dari Baitul Mal supaya anak-anak itu nggak kurang gizi. Secara fisik diperhatikan, tapi secara tadi spiritual ibadah umat itu diperhatikan. Dan kenapa begitu? Karena sholat itu begitu besar kadarnya itu. Jangan sampai kita ini menganggap remeh. Orang meninggalkan sholat ini kan para ulama, ada dua kondisi ya para ulama melihat orang yang meninggalkan sholat. Pertama, kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Sholat kada wajib itu aja. Dalam hati yakin begitu, itu dilihat. Kalau inya itu hanyar masuk Islam, kadang ngerti, maka harus disuruh tobat itu.
Kalau dia sudah lawas masuk Islam menganggap sholat nggak wajib, itu hukumnya dia murtad, keluar dari Islam, bukan kaum muslimin. Nggak ada beda pendapat mazhab apapun. Saya nyampaikan gini bisa disebut radikal. Tapi ya memang begitu, hukum Islamnya begitu. Cari aja ngaji mazhab apa aja. Orang nggak sholat kalau dia mengingkari sholat ini statusnya murtad. Sedangkan kalau dia tidak sholat karena malas, ya, karena malas, ini ada sholat, ya, kuler, maka menurut 3 mazhab, yakni Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia ini statusnya masih muslim, kada sholat, masih muslim, asal tadi karena malas saja. Tapi mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali itu yang banyak dipakai di Saudi itu menganggap karena malas pun kalau sengaja itu statusnya dia murtad. Jadi ini hukum sholat nggak gampang-gampang. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin terkait hadis ini. Jadi mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah ya dengan zuriat kita itu orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat, dalam doa ya Allah jadikan kami ini orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga zuriatku. Jangan sampai kita itu punya anak enggak sholat ya. Berlindung kita kepada Allah ya, kalaupun tetap ada begitu ya sudah kita upayakan. Tapi jangan tadi ya, kalau sudah dewasa itu pelan-pelan lah caranya. Tadi itu disuruh mukul oleh Nabi itu, para ulama menjelasin ya kira-kira kalau dipukul itu jadi tambah baik. Kalau kira-kira dipukul tambah melawan ya jangan dipukul. Atau tambah bukahnya, tambah lari. Jadi pukulan itu kalau sekira dengan dipukul dia sadar. Wah, ini kadang nggak terperhatikan. Termasuk kita punya orang tua, sayangi orang tua itu, ingatin sholat. Orang tua dibiarin, punya menantu, punya keluarga, kondisikan. Saya punya teman Pak Haji di daerah sekitar Muhibbin itu ya, punya menantu di Kalimantan Tengah. Awalnya baik aja, kemudian dilihat pekerjaan menantunya, jualan sayur ikan gitu. Ya kayak di sinilah yang biasa bawa motor itu. Ditanya ke anak Sidin, itu suami kamu sholat subuh enggak? Kan berangkatnya sebelum subuh itu ke pasar subuh, ditanya istrinya, sholat subuh enggak ada? Ya. Rupanya banyak enggak sholatnya. Gimana mau sholat kotor ya, mau bekas iwak dan sebagainya. Ya, nukar iwak misalnya 10 kilo misalnya, dipisah-pisah jadi kecil-kecil, merasa kotor kan ada sholat subuh, maka itu masalah. Kata mertuanya, sudahlah ganti pekerjaan. Kalau nggak bisa sholat subuh ganti pekerjaan. Nggak ada baiknya pekerjaan yang dengan itu membuat lalai dari mengingat Allah Ta'ala, nggak sholat akhirnya. Atau kalau mau tetap sholat nggak apa-apa. Orang bekas iwak itu ya, kalau iwak sungai itu kan kadang najis kadang. Sholat. Misalnya waktu subuh datang ya minggirlah, cari tempat sholat. Kami bahari biasa dengan orang tua kan di sawah kerja. Waktu sholat ya sholat, walaupun bekas bekas lumpur kan ada sebelah selokan itu air bersih, kita bersih. Sholat dengan baju basah tidak apa-apa. Jadi buruh ya walaupun kotor asal nggak najis nggak apa-apa. Kotor ada najisnya, ada air simbur basah nggak apa-apa, sholatlah. Intinya nggak ada uzur untuk tidak sholat itu. Sholat paling berapa lama? Kalau hendak cepat ambil rukun-rukunnya aja. Rukunnya itu kan gerakan-gerakan itu cuma ada 13 ya, dengan bacaannya 5 bacaan. Ambil yang wajib-wajib paling 2 menit selesai sholat itu kalau sekedar menggugurkan kewajiban. Namun kada digawe
ancamannya besar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dikuatkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala.